Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, dan juga dari kitab 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam kitab Amsal, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan kekal. Selanjutnya dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bacakan untuk kita semua pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita orang Kristen sering dihadapkan dengan banyak peristiwa-peristiwa yang dapat menunjukkan bagaimana seharusnya kita berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini dirasakan oleh seorang pengacara sukses
yang bernama Philip Johnson. Dia adalah seorang pengacara yang di dalam kehidupan dan karirnya sebagai seorang pengacara banyak kesuksesan yang Philip Johnson ini rasakan. Namun pada suatu ketika Philip Johnson ini dihantui oleh sebuah jenis penyakit yang sangat menakutkan, yaitu penyakit jantung. Di dalam penyakit yang dia rasakan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada hal-hal yang dia coba untuk renungkan. Mengapa banyak kesuksesan telah saya raih, tetapi ada sebuah masalah atau penyakit yang saya rasakan, saya alami ini sangat mengganggu, sangat membuat saya tidak dapat menikmati apa yang telah saya kerjakan dan saya dapati dalam usahanya setiap hari. Tiba-tiba dengan rasa sakit yang dia alami, datanglah seorang teman, sahabat dekatnya yang memberikan peringatan, memberikan saran, memberikan nasihat bagi Philip Johnson ini. Dan di dalam nasihat yang diberikan oleh sahabat Philip ini, ada sebuah kalimat yang keluar dari bibir sahabatnya itu, yaitu tentang apakah yang engkau telah jadikan sebagai dasar kehidupanmu selama engkau hidup di dunia ini. Si Johnson berpikir sangat lama dan dia tidak sempat untuk menjawab pertanyaan maupun saran yang telah diberikan oleh sahabat ini kepadanya. Malam itu semenjak sahabatnya pergi, si Johnson kepikiran akan perkataan yang disampaikan oleh sahabatnya. Dia merenungkan. Ternyata yang dimaksud oleh sahabatnya ini adalah bagaimana kehidupan dari atau keseharian dari si Johnson ini, apakah pegangan yang dia jadikan sebagai teladan hidupnya untuk melangsungkan kehidupannya di dunia. Dapat kita lihat saudara-saudara sekalian bahwa yang disampaikan oleh teman Johnson adalah bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai dasar yang kokoh, sebagai acuan, sebagai teladan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Di dalam kitab Amsal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dia mau menjelaskan atau memberitahu kepada kita bahwa apa yang kita jadikan dasar untuk kita hidup di dunia, kita berrelasi dengan sesama manusia, kita tentu saja menemukan banyak hal, menemukan banyak pilihan. Kita sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang terkadang itu menyenangkan hati umat manusia, sesama manusia, tetapi terkadang juga kita lupa bahwa kita telah mengecewakan Tuhan. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perlu menggarisbawahi bahwa dasar yang perlu kita jadikan contoh dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan. Seringkali kita menemukan pilihan-pilihan yang sulit, dan saya rasa itu pun wajar kita sebagai manusia. Tapi mau sampai kapan kita bertahan dan kita berusaha untuk hanya menyenangkan hati umat manusia, sedangkan kita mengabaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam 1 Petrus, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada ayat yang saya rasa ini menjadi topik yang sangat baik untuk kita sama-sama merenungkan dan melakukannya, yaitu ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang dimaksud dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah bagaimana kasih itu dapat menutupi
dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi saya mau katakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah bukan mengenai kasih yang kita lakukan sehari-hari, yaitu tentang bagaimana kita memberi, kita membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Tetapi kasih yang dimaksud di sini adalah bagaimana saat kita hidup dalam dunia ini yang penuh dengan ketidaksempurnaan, dan kita menunjukkan ada pribadi, kita dapat memancarkan pribadi Yesus dalam setiap kehidupan kita. Ambil contoh saja, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kadang kita berusaha untuk kita tidak mau melakukan dosa, kita menyadari bahwa segala sesuatu ini salah dan kita tidak melakukannya. Tetapi terkadang dosa itu bisa hadir dari orang yang ada di samping kita, orang-orang yang terdekat. Oleh sebab itu, yang saya mau katakan kepada kita adalah bagaimana saat orang berusaha untuk menyakiti hati dan perasaan kita, kita berusaha untuk tidak mau untuk mengambil bagian, peduli dengan apa yang mereka lakukan. Kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kasih yang dimaksud oleh 1 Petrus ini adalah bagaimana kita dapat membalas kejahatan yang mereka lakukan dengan kebaikan. Itu adalah inti kasih yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena Yesus sebagai juru selamat kita, saat kedatangannya dia tidak mempedulikan apa yang menjadi beban cemooh bagi kehidupannya. Dia sering difitnah, dia sering diolok, tetapi Tuhan menjadikan itu bukan sebagai sesuatu yang dapat mengganggu proses pelayanan, tetapi justru itu dia menunjukkan bahwa dia itu adalah pribadi yang selalu mengasihi umat manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita dalam keseharian kita sering menemukan berbagai banyak pilihan. Kita mau berbuat baik, kita sering dikorban perasaan dengan sesama kita, padahal itu sebenarnya yang dikehendaki Allah. Terkadang kita mau melakukan yang Allah kehendaki, ada orang-orang yang memfitnah kita dan sebagainya. Ada orang-orang yang mengelu-elukan kita, mengolok-olok dan sebagainya. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah bagaimana perasaan kita itu, iman dan percaya kita kepada Tuhan itu betul-betul kita bangun dalam dasar. Berarti kita harus menjadikan Tuhan sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mempedulikan apa yang akan kita alami yang dapat mengganggu iman dan percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari dalam kehidupan kita sehari-hari betul-betul kasih dan kesetiaan yang Tuhan ajarkan kepada kita mau tunjukkan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Amin.